Di ujung sunyi tak bernama, ia hadir bukan karena kuasa. Senyumnya retak, langkahnya luka, tapi tak pernah gentar membela semesta. Langit Aratnasun pernah lebih biru dari harapan. Tapi seiring waktu, kabut keraguan menetes dari dahan-dahan ragu, dan portal-portal cahaya mulai berderak pelan. Di tengah luka yang tak terlihat, muncullah ia, Saman Brembo, sosok yang tak lahir dari mitos, tapi dari kegagalan damai itu sendiri. Senyumnya bukan sekedar lengkung di wajah, tapi kurva yang menahan kehancuran. Ia bukan petarung sejak awal. Dahulu, ia penyulam kedamaian, menjahit pagi dan malam dengan benang belas kasih. Tapi ketika entitas dari Dark Aratnasun mulai menculik, merusak, dan menyusup, Saman tak lagi bisa duduk di sudut sunyi. Kini ia berdiri, memikul tubuh sebesar kesunyian itu sendiri. Motor di tangannya bukan alat transportasi, tapi simbol bahwa beban bisa diangkat, asal senyum tetap menyalakan dunia. Dalam pemikiran Herakleitus, perubahan adalah satu-satunya yang abadi. Saman adalah perubahan itu. Dari damai menjadi penjaga, dari senyum menjadi senjata, dari manusia biasa menjadi raja jamping. Tapi bahkan keabadian pun retak di bawah tekanan waktu. Siapa sebenarnya Saman Brembo? Bukan hanya penjaga portal. Ia adalah portal itu sendiri. Antara lembut dan keras, antara cahaya dan kebisingan, antara tawa dan kehancuran. Saman Brembo tidak dilahirkan dari ledakan kosmik atau ramalan kitab kuno. Ia adalah percabangan nasib. Seseorang yang cinta damai, tapi justru terlempar ke gelanggang kekerasan. Sebelum menjadi pelindung Aratnasun, ia hanyalah pria yang gemar memberi makan kupu-kupu di balik kelopak bunga rami. Namun kedamaian, seperti kaca patri di kuil tua, hancur oleh sentuhan makhluk Dark Aratnasun. Mereka tidak datang untuk perang, mereka datang untuk menyelinap, menculik, menghilangkan. Disinilah dilema Saman bermula. Mampukah seorang pecinta damai berdiri tanpa memukul? Atau justru diam adalah bentuk kekerasan paling menyakitkan? Perubahan tidak datang dalam badai. Ia datang saat Saman mendapati seorang Bauti menangis tanpa suara. Saat itu juga, tubuhnya menolak pasrah. Tangannya, yang dulu hanya tahu menari dan menyapu tanah, kini mengepal. Dalam pandangan Baruch Spinoza, emosi adalah kunci yang membuka kekuatan jiwa. Dan bagi Saman, amarah bukan bentuk kebencian, tapi keadilan yang dipaksakan oleh cinta. Sejak hari itu, ia tak lagi sekedar warga. Ia adalah batas antara gelap dan terang. Gerbang yang tak bernama, tapi setiap entitas tahu. Di sanalah Saman berdiri, membisu namun bergemuruh. Dan saat senyumnya mulai berubah menjadi cahaya yang tak menyilaukan tapi menyusup ke relung terdalam, Aratnasun sadar. Mereka tidak kehilangan kedamaian. Mereka menciptakan versi barunya dalam tubuh Saman Brembo. Ada yang berdiri di antara dunia dan reruntuhannya. Ia tak hanya menjaga portal, tapi menjaga kemungkinan agar dunia tak terbalik, agar gelap tak mengalir ke terang tanpa izin. Saman Brembo bukan nama, ia adalah mantra penjagaan, diucapkan oleh gerbang yang takut roboh, oleh tanah yang retak karena waktu terlalu gila. Keperkasaannya disebut-sebut setara dengan Great Konak, sang pengawal portal, yang kekuatannya bisa membelah celah dimensi tanpa menyentuhnya. Tapi jika Great Konak adalah tameng keras, maka Saman Brembo adalah sabda lentur. Ia diam, tapi menggetarkan. Ia menjaga portal Aratnasun, tempat di mana yang fana bertukar tempat dengan yang abadi. Tempat di mana entitas Dark Aratnasun mencolek dari balik kabut, mencoba menyusup, tapi mereka selalu terpental. Karena Saman Brembo berdiri di sana, tidak sebagai prajurit, tapi sebagai keputusan yang tak bisa ditawar. Dalam pandangan Herakleitus, perang adalah bapak segala sesuatu. Tapi Brembo membuktikan, ada yang lebih tua dari perang, yakni penjagaan. Karena sebelum segala hal bisa bertikai, harus ada yang membuka atau menutup. Saman Brembo tak membuka dan tak menutup. Ia hanya berdiri, dan itu cukup membuat makhluk Dark Aratnasun menahan napasnya. Kadang ada yang bertanya, bagaimana jika dia lengah? Maka langit akan mengerut, tanah akan menyeringai, dan Aratnasun akan bernapas untuk terakhir kalinya. Tapi hingga saat ini ia belum pernah berkedip, dan konon bahkan angin pun menyingkir dari jalur tapaknya. Rustam Triplek bukan lawan sembarangan. Tubuhnya keras, entitas tanpa kehendak, dan pikirannya berlapis ego dari Dark Aratnasun. Ia tidak berjalan, ia mendobrak. Tidak bicara,
hanya menggerutu dengan nada retak seperti kayu lapuk dipaksa bernyanyi. Ketika gesekan antara Saman Brembo dan Rustam terjadi, seluruh lembah Aratnasun terdiam. Warga tak tahu siapa yang akan menang, hanya tahu bahwa tanah itu tak lagi netral. Tapi Saman bukan petarung. Ia hanya seseorang yang terlalu mencintai untuk membiarkan kehancuran berlanjut. Pertarungan itu bukan tentang otot atau strategi. Ia adalah benturan dua pandangan dunia. Satu ingin menguasai lewat ketakutan, satu ingin menjaga lewat keteguhan. Rustam mengayunkan tubuhnya seperti palu murka, sementara Saman hanya berdiri dan tersenyum. Senyum itu, entah bagaimana, memecah ruang. Rustam terpental seperti ingatan buruk diusir dari benak anak kecil. Ia kalah bukan karena Saman lebih kuat, tapi karena Saman tak punya kebencian yang bisa dimanfaatkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ludwig Wittgenstein, yang paling dalam dari apa yang bisa kita katakan, seharusnya justru kita diamkan. Dan dalam diamnya Saman, Rustam mendengar suara paling memekakkan. Kesadaran bahwa ia tak dibenci, hanya dikasihani. Dari pertarungan itu, Saman tak membawa pulang kemenangan, hanya pemahaman bahwa bahkan dalam benturan masih ada ruang untuk welas asih. Itulah senjatanya, satu-satunya, dan itu cukup. Tal Bantal tidak pernah berjalan sendiri. Ia datang bersama bayang-bayang, diselimuti mandat dari Sigit Rendang, sang penguasa remang-remang Dark Aratnasun. Ia menyusup seperti kabut, licin seperti janji yang tak ditepati, dan diam-diam mengincar kaum Bauti, makhluk cempreng yang memiliki bibir berpola ombre, yang jika ditangkap akan membuat langit Aratnasun patah warna. Hari itu, langit murung, dan portal nyaris retak. Saman Brembo muncul tanpa aba-aba, seolah semesta sendiri memanggilnya. Ia tahu, jika Bauti diambil, maka gema dari tawa anak-anak Aratnasun akan lenyap. Dan jika itu lenyap, maka semua lenyap. Saman tak mengayunkan tinju, ia hanya berjalan perlahan dan tersenyum. Tal Bantal tertawa mengejek, tak sadar bahwa senyum itu bukan simbol keramahan, melainkan semacam mantra purba. Tanah pun membuka dirinya, dan dari sela-selanya tumbuh akar-akar cahaya, mengikat gerak Tal Bantal, merobek mandat gelapnya. Dalam pandangan Nikos Kazantzakis, dalam setiap tindakan cinta ada sesuatu dari kegilaan, dan dalam setiap kegilaan yang suci ada seberkas kebenaran. Maka cinta Saman pada Aratnasun bukanlah kelemahan, melainkan ledakan yang tertata, gairah yang punya logika, dan kekuatan yang tak bisa dibaca oleh makhluk-makhluk yang hanya kenal gelap. Kaum Bauti selamat, mereka tak berterima kasih, mereka mengeluarkan suara cempreng, membentuk pola kelunakan tulang yang hanya bisa dibaca oleh kaum Bauti. Dan dari langit itulah, nama Saman Brembo mulai disematkan dalam puisi, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai yang mau melangkah ketika yang lain sibuk mempertimbangkan. Zikuyus dan Nanang bangkit, dua poros kekuatan yang jarang seimbang, lebih sering bersilang. Perselisihan mereka bukan semata pertengkaran, melainkan getaran yang mengancam lapisan realitas paling rapuh, portal Aratnasun. Dan ketika portal goyah, maka langit pun mulai melirik ke arah Dark Aratnasun. Saman Brembo datang, bukan sebagai pahlawan, bukan juga sebagai hakim. Ia datang sebagai jeda, sebagai napas di antara dua dentuman. Ia tidak berkata banyak, cukup menyentuh tanah dengan telapak tangan, dan bumi pun memberitahu arah angin. Jika dua kekuatan berbenturan tanpa jeda, maka tak ada lagi yang bisa melindungi gerbang cahaya dari gelap yang lapar. Menurut Konfusius, mereka yang mendambakan kedamaian harus siap menjadi penjaga keseimbangan. Maka ketika Saman berdiri di antara Zikuyus dan Nanang bangkit, ia sedang menciptakan ruang bagi dua jiwa untuk tetap menjadi pelindung, bukan pemecah. Ironis bukan? Sosok yang disebut Raja Jamping justru lebih sering memilih menjadi jembatan. Tapi Aratnasun tahu, jembatan yang kuat harus terbuat dari kekuatan dan pengertian yang sama banyaknya. Dan Saman Brembo punya keduanya, dalam proporsi yang nyaris tak manusiawi. Ia bukan sekedar peredam konflik, ia adalah alasan kenapa konflik tak menjelma kehancuran. Dan bagi Dark Aratnasun, itu lebih menakutkan dari serangan apapun. Senyum Saman Brembo bukan sekedar lekuk bibir atau estetika ekspresi. Ia adalah anomali biologis, spiritual, dan metafisik. Di Aratnasun, senyuman itu bukan hanya dikagumi, tapi ditakuti. Ia bukan sekedar tanda ketulusan. Ia adalah kekuatan kosmis yang mampu memanipulasi kehidupan itu sendiri.
Menurut Gilles Deleuze, kehidupan bukanlah sekedar menjadi, tapi menjadi melalui intensitas. Intensitas itu, di Saman, tidak berupa raungan atau ledakan, tapi senyum. Saat ia tersenyum, pohon tumbuh dalam tanah tandus, bunga mekar di reruntuhan, dan udara mengalun seperti seruling yang dilupakan oleh waktu. Ironis. Sementara Gogon Tunjang sanggup meniadakan kehidupan dengan langkahnya, Saman justru menghidupi kehidupan dengan lengkung bibir. Sebuah paradoks yang hanya bisa terjadi di Arat Nasun atau di dalam puisi yang ditulis oleh realitas yang kesepian. Makhluk Dark Arat Nasun menggigil bukan karena diserang, tapi karena melihat harapan di tempat yang tak seharusnya ada cahaya. Dan senyuman Saman Brembo bagi mereka adalah suara lonceng di tengah pemakaman. Absurd, meresahkan, namun nyata. Tak ada pertahanan lebih murni dari cinta yang menyamar sebagai senyuman. Dan dalam senyum Saman, hidup bukan hanya diselamatkan, ia dibangkitkan. Saman Brembo menari, bukan untuk pesta, bukan untuk penghiburan, tapi sebagai bahasa tubuh yang menolak kepunahan. Ketika langkahnya mulai menggores tanah Arat Nasun, bahkan bayangan pun memilih bersembunyi di balik kegelapan yang lebih gelap. Ia bukan penari agung seperti Zikuyus yang mengukir gerakan seperti aksara kuno. Ia bukan pula Nanang Bangkit yang membelah kosmik dengan gerakan seperti gelombang badai. Tapi tarian Saman Brembo memiliki sesuatu yang tidak bisa ditiru. Kejujuran dari tubuh yang pernah remuk, lalu bangkit dengan senyuman. Tiap gerakannya mengandung sejarah luka yang tidak ditulis. Setiap putaran tubuhnya menyampaikan pesan kepada makhluk Dark Arat Nasun. Aku tidak ingin melawan, tapi jangan dekati portal ini. Sebagaimana ditulis oleh Anton Chekhov, setiap orang memiliki banyak jiwa, tapi hanya satu yang bisa menari. Maka yang menari di tubuh Saman Brembo bukanlah ego atau dendam, tapi jiwa yang memikul batas antara realitas dan kehancuran. Bahkan getar dari telapak kakinya konon pernah menggagalkan ritual pemanggilan makhluk kegelapan bernama Fajar Karbit. Bukan karena kekuatan, tapi karena makhluk itu menangis tanpa sebab ketika mendengar gesekan kakinya di lantai batu. Saman Brembo menari, tidak indah, tidak spektakuler, tapi makhluk-makhluk dari Dark Arat Nasun mulai berdoa, meski mereka tidak tahu kepada siapa. Karena barangkali keindahan yang jujur adalah hal paling menakutkan di alam semesta. Ada momen yang ditunggu-tunggu setiap makhluk Arat Nasun dan ditakuti oleh seluruh entitas Dark Arat Nasun, Raja Jumping. Sebuah ritual suci, sekonyol itu terdengar ketika Saman Brembo mengangkat motornya sambil tersenyum. Tapi jangan keliru, ini bukan akrobat, ini bukan pamer otot. Ini adalah manifestasi terang yang menyusup melalui celah terkecil dari tubuh yang ditarik gravitasi kegelapan. Dalam pandangan Roland Barthes, makna bukanlah apa yang tampak, tapi apa yang ditarik oleh penanda-penanda sunyi. Dan sama Brembo, si Raja Jumping adalah penanda sunyi itu. Ia tak berkata, namun mengguncang struktur. Sigit Rendang, penguasa Dark Arat Nasun yang memuntahkan kehampaan, pernah mengakui cahaya yang dibawa Jumping itu menyusup ke sarang terdalam. Dan ini bukan metafora. Ketika motor terangkat dan senyum menyala, ada pecahan cahaya yang masuk ke retakan dunia gelap. Sob Nafaf saja yang memiliki padepokan cahaya dan puluhan pengikut yang menggambar matahari di dahinya, belum pernah menyentuh intensitas itu. Di balik Jumping, ada pengakuan diam bahwa kekuatan bukan selalu pukulan, bahwa terang bisa muncul dalam keluguan yang terlihat konyol. Maka jangan remehkan tawa para bocah Arat Nasun yang meniru gaya Saman Brembo. Bisa jadi mereka sedang menyebarkan serpih cahaya yang bahkan tidak dimengerti oleh penjaga kosmik. Dan begitulah, Saman bukan hanya pengangkat motor, ia pengangkat dunia, diam-diam, pelan-pelan, dengan senyum, bukan dengan bentakan. Pada akhirnya di tengah reruntuhan sunyi Arat Nasun, hanya satu yang tetap berdiri, senyum Saman Brembo. Bukan karena ia tak terluka, tapi karena luka tak pernah mengubah tujuannya. Ia bukan legenda karena kekuatannya, bukan pula karena tarian atau motornya yang terangkat ke udara. Ia menjadi legenda karena tak sekalipun membenci kegelapan yang ingin meniadakannya. Ia hanya menahannya dengan sabar, dengan tawa, dengan tarian, dan sedikit keanehan yang membuat makhluk Dark Arat Nasun kebingungan. Dan dunia pada akhirnya tidak diselamatkan oleh senjata paling tajam atau mantra paling gelap. Dunia diselamatkan oleh seseorang yang tahu kapan harus tersenyum
dan kapan harus menari walau sendirian. Dalam pandangan Fyodor Dostoyevsky, keindahan akan menyelamatkan dunia, dan Saman Brembo adalah keindahan yang menari di antara reruntuhan. Absurd, lembut, tapi tak tergantikan. Kini ia tetap menari, dan jejak tarinya masih bergetar di akar-akar pepohonan. Dan siapa tahu, di suatu waktu yang gelap, saat Dark Aratnasun kembali mencoba menelan cahaya, akan terdengar denting langkah pelan, dan angin membawa senyum yang tak bisa dilupakan. Kala cahaya tak lagi bisa bicara, Saman Brembo tetap bersahaja. Namanya tetap berpendar di nadi semesta yang nyaris binasa. Ini pesta bukan sembarang pesta, ini pesta orang dewasa. Selamat datang tamu spesial, ampunnya setengah gambut si Raja Jumping Saman Brembo and Saman Brembo.